Gali Ginanjar dan Fairuz memang telah lama bercerai sejak akhir tahun 2014 silam. Kala itu perpisahan pasangan yang telah dikaruniai satu putra ini juga berpisah secara baik-baik. Tak ada konflik maupun silang sengketa. Namun kini semuanya telah berbeda. Ya, pasca keduanya memiliki pasangan kekasih baru masing-masing. Keduanya pun saling perang statement di media terkait kondisi hubungan mereka yang kian memburuk. Maka inilah babak baru konflik mantan pasangan suami istri Gali Ginanjar dan Fairuz Arafik. Terlibat perang pernyataan di media karena pengakuan Gali yang tiba-tiba curhat bahwa Fairuz melarangnya untuk bertemu sang anak. Seperti apa sengitnya pertengkaran yang kini merambat sampai ke urusan nafkah kepada anak? Benarkah Gali tak pernah menafkahi sang anak sejak cerai dari Fairuz? Apakah saya susah untuk ketemu Fas? Jawabannya ya, susah. Jangan kan ketemu untuk mendapatkan kabar aja susah. Ya, yang jelas di sini aku tidak pernah melarang Gali. 24 jam rumahku terbuka buat dia. Dia mau ketemu anaknya kapanpun itu selalu aku bilang silahkan datang ke rumah. Dia masih tahu rumah saya nggak pindah. Emang dia di media dia tidak pernah membenarkan, dia selalu menuding, memutarbalikkan fakta dan bahkan dia bilang saya tidak menafkahi. Itu kan kesadaran dari diri sendiri gitu kan, gitu kesadaran dari diri sendiri aja masalah menafkahi anak gitu kan, gitu loh. Toh walaupun sampai detik ini dari kemarin-kemarin sampai saat ini kan saya kerja keras buat anak saya sendiri, saya single mother saat ini, benar-benar saya single mother gitu loh. Dibilang tidak menafkahi, dari pacaran juga saya selalu membantu dia, support dia. Waktu ketemu tahun 2009 judul skripsi saya lumayan banyak sekali di situ. 2009, 2010, 2011 itu saya masih aktif-aktifnya sampai terakhir di 2011 sampai 2013 saya masih juga menghasilkan ada 3 judul stripping di Senemat dan saya selalu store sama dia, tidak pernah saya umpetin sepeser pun buat saya. Tentang perihal menafkahi anak satu-satunya yang kini berada di asuhan Fairuz saat merayakan ulang tahun di Singapura bersama sang kekasih baru Kumalasari, maka inilah jawaban Gali kepada sang mantan istri. Benarkah Gali pun akhirnya membongkar alasan perceraian mereka yang selama ini tertutup rapat? Benarkah akhirnya terkuak bahwa Fairuz menggugat cerai Gali Ginanjar dulu lantaran penghasilan Gali menurun drastis? Nah, di saat saya drop, bukan saya aja yang drop, semua orang pasti mengalami yang namanya drop dalam hal keuangan, benar nggak, Beb? Betul. Nggak mungkin punya duit terus ya kan? Iya, nggak mungkin punya uang terus. Yang punya uang terus dia artis pasti kena masalah, pasti drop lagi gitu kan. Akhirnya dia bikin dia mengajukan cerai sama saya. Coba untuk tidak. Enggak lah, karena kan saya melihat saya masih bisa produktif. Saya bilang sabar, tolonglah manage uang yang baik. Ternyata dia tidak bisa. Akhirnya benar-benar ngedrop, kita cerai. Nah, disitulah saya mulai galau, mulai bimbang, di mana saya jual mobil, terus juga saya mencari pekerjaan baru. Karena waktu di dunia entertain sendiri sangat sulit, persaingannya sangat ketat, dan waktu saya cerai badan saya benar-benar besar sekali, jadi tidak mungkin untuk mendapatkan judul lagi. Jadi saya mencoba untuk bergelut dengan pekerjaan baru. Saya memaksakan untuk menjadi seorang DJ dan alhamdulillah di situ rezeki saya mulai jalan, tapi tidak sebesar apa yang saya dapat dari syuting itu sendiri. Nah, jadi cukup untuk kehidupan saya sendiri pribadi gitu kan, karena nge-DJ itu nggak tiap hari saya nge-DJ, paling banyak sebulan ya 2 kali apa 3 kali, dan itu tidak sebesar pendapatan saya kalau saya lagi syuting. Dan akhirnya
saya ketemu Kumala, dan sampai sekarang terima kasih sayang, dia selalu mensupport saya. Namun tak hanya urusan larangan untuk bertemu anak dan persoalan nafkah, Gali Ginanjar juga mengungkapkan rasa kecewanya kepada Fairuz. Pasalnya saat anaknya berulang tahun belum lama ini, hingga pada saat sang buah hati dihitan, ternyata tak ada kabar apapun yang diterima dari Fairuz. Padahal status Gali adalah ayah kandung dari King Faas. Lebih ironisnya lagi, kabar sang anak ulang tahun hingga disunat di rumah sakit justru diketahui Gali Ginanjar dari media sosial serta tayangan di televisi. Buat apa saya duluan yang ngomongin Gali untuk Gali datang ya ke rumah lihat anaknya. Dia kan bapak kandungnya loh, bukan bapak tiri ya gitu loh. Bapak kandungnya, naluri aja gitu loh kalau mau datang, itu niat dari dia sendiri, bukan karena saya suruh-suruh. Saya nggak mau orang itu datang karena saya suruh, tapi dari diri sendiri. Bukannya saya tidak mau untuk menanya, kalau saya tanya pasti ujung-ujungnya ribut. Tumben nanya, habis itu ini gimana nih? Bisa bantu nggak? Bisa ini nggak? Bisa itu nggak? Bisa ini ya? Ujung-ujungnya kan uang lagi. SMS nggak ada. Masih inget kan anaknya ulang tahun tanggal berapa? Nggak pernah ngucapin. Kalaupun ada kabar-kabar apapun, itu susah sekali untuk ngabarin ke saya. Yang saya kecewanya kemarin, anak saya juga masuk rumah sakit, dia taunya dari pet, bukan dari pet, taunya dari ini, Instagram, bukan, atau liputan dari media. Dari media, dia TV bintang ya? tamu. Sampai ada saudara saya bilang, kok nggak ngundang sih? Jahat banget, anak sunatan dari mana gitu kan? Ternyata anak saya sakit gitu kan, dan harus terpaksa disunat. Saya berpikir adalah dia orang tuanya, datanglah gitu loh, tidak perlu pakai undangan. Saling ribut tak jelas apa maksudnya. Namun ternyata berhembus kabar bahwa semuanya itu bermula ketika Gali menggandeng kekasih baru yaitu Kumala Sari. Sementara Fairuz pun menggandeng kekasih barunya yang bernama Randa. Benarkah semua larangan Fairuz kepada Gali untuk tidak bertemu sang anak berpangkal dari api cemburu yang timbul di hati Fairuz ketika melihat kemesraan di antara Gali dan Kumala? Gara-gara cemburu pula, benarkah Fairuz pun telah mengancam untuk tidak mengizinkan sang buah hati hadir pada saat pernikahan Gali dan Kumala akhir tahun nanti? Ya mungkin kalau saya lihat sih, yang saya lihat waktu pertama kali dia berbicara seperti itu, waktu dia tahu saya punya pacar lagi. Saya pacaran sama Kumala itu aja. Kalau dia mau datang, saya di sini bilang sekali lagi, silahkan datang ke rumah saya. Dia mau ajak pasangannya ke rumah saya, main-mainlah gitu loh. Toh saya juga pernah ketemu sama pasangannya, saya baik-baik aja, kok nggak ada masalah sama pasangannya gitu kan. Ya semenjak dari situ ada pembatasan lah. Mulai buka aturan baru. Kalaupun saya ketemu sama anak saya, itu dulu ya, ketemu sama anak saya, kalaupun anak saya dibawa gitu kan, saya bawa Kumala ketemu, dia harus ikut. Tapi itu belum pernah kejadian sampai sekarang. Dan kalaupun nanti kita menikah, dia nggak akan datang, Pas juga nggak akan datang. Ya itu pernyataan ada. Pernyataan juga ada di chatnya dia gitu kan, kebenaran Gali juga simpen bukti chatnya. Jadi jangan sampai nanti timbulnya fitnah kan gitu. Setali tiga uang dengan rasa cemburu di hati Fairuz kepada Kumala, ternyata Randa pacar baru Fairuz pun menyimpan rasa cemburu kepada Gali. Benarkah Fairuz dan pacar barunya itu selalu bertengkar hebat, terutama ketika Gali berusaha menghubungi Fairuz untuk menanyakan kabar sang buah hati? Memang saya sering ke rumah, tapi di situ ada pacar barunya Fairuz, di mana hubungan dia sama saya seperti tidak ada silaturahminya. Saya di rumah saya senyum, dia kadang-kadang tidak pernah senyum. Terus juga dia tidak pernah untuk ada komunikasi ngobrol gitu kan. Padahal kan itu kan ibarat kata kan rumah saya pernah tinggal di situ. Ternyata pas di rumah Kumala pun pernah mendengarkan karena saya waktu itu sedang telepon. Oh, yang ada teriak itu? Ya, dia teriak. Pokoknya ada beberapa kata-kata yang disensor. Intinya Fairuz bilang Gali itu ke rumah cuman pengen ketemu sama Fas. Emang nggak boleh gitu? Ya mungkin pacarnya cemburu kali, saya sering bolak-balik ke rumah. Janganlah salah-salahin orang, saya nggak pernah bawa pasangannya dia loh. Pasangan dia kan nggak pernah saya bawa, terus kenapa dia jadi bawa pasangan saya sih gitu loh, salahnya di mana? Jadi ya semoga lah dari pihak sana sebagai ibu, apapun buruk baiknya masalah kalian berdua bisa cepat selesai gitu kan, sehingga jangan kita menjadikan anak itu sebagai korban keegoisan kita. Dari kisah hubungan pasangan mantan suami istri yang sedang memanas, seperti apa kisah Nastar yang akhirnya memberangkatkan keluarga ke Tanah Suci dari hasil keringatnya sendiri? Seperti apa tangis bahagia Nastar saat mengantar keluarganya ke bandara?
Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Aziza. Dari kabar perseteruan Galih dan Fairuz pasca masing-masing memiliki kekasih baru, maka inilah kisah sang pendandut Nazar yang akhirnya bisa memenuhi nazarnya, yaitu memberangkatkan keluarga ke Tanah Suci dari hasil keringatnya sendiri. Lantas seperti apa tangis haru Nazar saat melepas orang tua berangkat umroh di bandara?